Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam hari ini kita akan membahas cerita dari salah seorang BNS Squad yang mengirimkannya kepada kami mengenai gangguan bahkan kerasukan yang dialami dari kampung halamannya atau dari salah satu daerah, yaitu di Kabupaten Alor. Seperti apa cerita dari BNS Squad-nya? Langsung kita dengarkan bersama. Dan ini dia ceritanya. Ini opa yang kamu lihat, itu dia sudah berubah bentuk sebenarnya kan. Ini air apa? Buang dari dalam kamar saya. Dan ketika dapat terawang itu dia juga ada dari dalam keluarga yang pakai juga kakak jadi. Selamat sore BNS, saya mau bercerita dan ingin sekali dibantu sama kakak Dava untuk sekiranya bisa menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Cerita saya terjadi baru-baru ini. Kami berasal dari Alor. Suami dari kakak perempuan saya mengalami sakit kanker, di mana sebelumnya mereka hanya dilayani dengan berdoa saja. Karena memang sebelumnya ada penglihatan lewat doa kalau suami kakak saya ada sosok bayangan hitam atau arwah orang mati yang dikirim untuk diikuti terus. Ini adalah suami kedua kakak saya. Suami pertamanya meninggal di usia 30-an akibat gagal ginjal. Lanjut dari cerita sebelumnya. Namun selama hampir 2 bulan dilayani di rumah doa, bengkak dari kanker tersebut makin membesar. Sehingga keluarga mendesak untuk selain berdoa, harus segera dibawa ke Kupang untuk berobat. Namun, setelah menjalankan kemo pertama di Rumah Sakit Umum Kupang, ia seperti orang kerasukan. Yang tak biasanya, orang selesai kemo menunjukkan gejala seperti itu. Umumnya gejala kemo hanya mual dan muntah. Tapi gejala yang ditunjukkan malah seperti orang kerasukan dan bukan dirinya lagi. Ia mulai mengatakan hal-hal yang aneh dan melihat setiap orang yang datang membusuknya dengan tatapan kosong yang sangat mengerikan. Ia juga berkata-kata dalam berbagai bahasa daerah. Seperti dia itu sedang bercerita. Bahkan dia juga sering bernyanyi memuji nama Tuhan dan berteriak meminta pertolongan Tuhan untuk bisa selamat dari maut. Namun terkadang juga ia mengatakan hal yang terbalik. Seperti iblis yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Ketika ditegur, barulah ia sadar dan memperbaiki perkataannya. Dan hampir tiap hari ia menyebut nama seorang bai-bai, di mana orang itu menyerupai bai kami. Sehingga ketika kerabat yang pergi berkunjung duduk di kursi atau tempat tidur pasien sebelah yang kosong, maka ia akan segera mengusir mereka. Dan dia akan berkata, "Bangun dari situ. Bai sudah datang, kau mau tidur di situ." Atau, "Awas, jangan duduk di situ. Itu Bai pun tempat. Bangun, atau nanti Bai juga tarik lu dengan saya, mati." kadang ia juga melarang orang untuk masuk ke toilet. Dia bilang, "Itu sudah dibersihkan karena Bai mau masuk. Jadi kalau mau kencing, minta toilet kamar pasien yang lain." Dia juga pernah masuk ke WC duduk ya, lalu berlutut di depan WC dan mengambil air dari lubang WC tersebut, diobok-obok, lalu memercik ke tembok sekeliling WC itu. Pokoknya setiap hari itu Bai selalu datang untuk jaga dia. Dia juga memiliki kekuatan yang lebih dari biasanya. Sampai-sampai walaupun 2 orang berbadan besar menahan dia bisa melepaskan genggaman 2 orang besar itu. Sampai-sampai perawat ataupun cleaning service tidak berani masuk ke ruangan karena takut dengan kakak ini. Dia juga bisa mengetahui isi percakapan dari 2 orang yang saling berbisik sekalipun itu berjarak jauh dari tempat ia berbaring. Tapi ia bisa mendengar dengan sangat jelas. Dan dia juga hanya bisa tidur kalau dibacakan ayat Alkitab. Dan yang paling bikin mengerikan yaitu saat istrinya membacakan ayat Alkitab untuk dia tidur. Tapi dia perlahan-lahan berbisik di kuping istrinya, "Jangan dengar. Itu semua omong kosong." sambil hendak merampas Alkitab yang ada di tangan istrinya.
Istrinya pun seketika merinding sekali, namun dia tetap melanjutkan membaca ayat Alkitab dengan suara yang lebih kencang untuk melawan dirinya atau entah siapa yang ada di dalam sana. Dia biasa terbangun di jam 12 malam dan baru bisa tidur di atas jam 4 pagi. Di rumah sakit ia dijaga oleh istri dan mama saya. Mama biasanya selalu saat teduh setiap hampir pagi. Ketika mama saya hendak menundukkan kepala, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ketika mama mengangkat kepala untuk melihat, ternyata kakak yang sakit itu sedang menatap mama dengan tatapan kosong yang sangat mengerikan. Padahal sebelumnya mama lihat dia sedang tertidur pulas. Akhirnya mama mengajaknya untuk ikut berdoa. Namun dia kembali berteriak histeris dengan mengeluarkan bahasa yang aneh. Setiap kali dilayani doa, dia tidak bisa fokus untuk berdoa karena dia selalu mendapat bisikan untuk tidak mendengarkan doa tersebut. Saat ditanya kenapa tidak bisa melawan bisikan itu, dia berkata, Mereka banyak, sedangkan saya sendiri. Bagaimana saya bisa melawan mereka? setiap air doa yang diam-diam didoakan untuk diberikan padanya, pasti dia tahu bahwa itu air doa. Saat hendak diberikan, dia pasti selalu bertanya, Ini air apa? Buang dari dalam kamar saya. seakan-akan dia bisa tahu akan setiap niat baik yang hendak diberi untuk membantu menyembuhkan dia. Peristiwa itu berlanjut terus menerus dan akhirnya keluarga meminta untuk keluar dari rumah sakit. Keluarga berharap sesampainya di rumah dia bisa pulih dari gangguan setan. Di rumah kami ada bayi berusia 7 bulan. Ketika hendak dimandikan di kamar mandi, anak bayi ini selalu ketakutan setengah mati. Sampai-sampai ia selalu memanjat dan mencakar mamanya setiap kali mau mandi di kamar mandi. Ia selalu melihat setiap arah dalam kamar mandi dan pasti selalu histeris mencakar wajah mamanya seolah ingin mengatakan segera keluar dari kamar mandi itu. Entah apa yang ada dalam penglihatan anak bayi tersebut. Begitu juga ketika dia masuk ke kamar tidur dari kakak yang baru pulang dari rumah sakit itu. Ia ketakutan. Kakak ini selalu gelisah karena dihantui bisikan-bisikan setan maupun mimpi-mimpi yang membuatnya semakin lemah. Seperti ia bermimpi diantarkan daging mentah sampai daging yang sudah diolah oleh kerabatnya. Setelah mimpi itu dia mengalami susah makan, susah minum dan akhirnya kembali dirawat di rumah sakit. Dan berselang 1 minggu dirawat inap awal Februari kemarin, ia sudah berpulang. Besar harapan saya, sekiranya kakak Dava bisa membantu melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa seperti kerasukan sehabis kemo yang terjadi pada ipar saya ini. Terima kasih tim BNS. Ya benar tuh dia cerita dari BNS Squad yang dikirimkan kepada kami. Dan untuk memastikan cerita tersebut dan seperti keingintahuan ini terjawab, kita akan bahas cerita ini bersama dengan rekan indigo saya, Dava. BNS Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, Dava, yang kembali menemani saya malam hari ini. Dava tadi cerita dari BNS Squad yang menurut saya ya, ini cerita yang mengerikan. Apalagi dari Pulau Alor yang terkenal dengan ilmu hitam dan lain sebagainya, begitu, yang masih sangat ditakuti oleh banyak orang juga begitu kan. Dan menyeramkan sih kalau saya. Ini teror yang dijalani oleh keluarga besar ini bukan main-main begitu. Nah, dari sejauh pantauan penerawangannya Kak Dava dengan cerita dari BNS Squad ini yang dialami, kronologinya lumayan berat ya dari awal sampai akhir, dan pada akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir ya dalam keadaan yang seperti itu. Nah, seperti apa? Oke Kak. Aduh, ini Dava baca juga, Dava juga rasa ngeri juga karena ini kalau dia cepat penanganannya, dia masih bisa selamat. Kalau cepat, tapi dia udah jadi tumbal. Dia sudah jadi tumbal. Ini kiriman sebenarnya Kak Rani, kiriman ke si beliau yang meninggal. Dan mungkin karena di sakit awal mereka juga tidak langsung ke rumah sakit dulu baru ke tim doa. Mereka langsung ke akses tim doa. Nah, ini percampuran energi di sini yang buat si fisik si yang sakit tambah drop, gitu ya.
Itu biasanya kayak gitu. Jadi si fisik si Ben Scott ini sudah tidak bisa lagi dapat lagi segala macam ritual-ritual yang buat dia, ya mereka berupaya untuk sembuh, tapi ternyata dia punya fisik badannya tidak kuat lagi, makanya dia sakit dan meninggal. Nah, untuk kiriman ini tadi Dava coba untuk ya terawang sedikit. Ini Dava ambil sedikit karena memang Dava juga tidak mau ambil banyak. Dapat sosok yang memang langsung ngeri sekali dia punya tampilan, dan ini suka isap darahnya. Ini tumbal yang isap darahnya gitu. Dan di sini ada beberapa gambar juga yang Dava sudah sketsa. Itu pas Dava ikut dari si iparnya ya, yang kirim cerita punya nama. Dan ketika Dava terawang itu dia juga ada dari dalam keluarga yang pakai juga kakak. Jadi kayak bentrokan. Ini juga orang yang sudah lama kenal mereka. Dan yang sosok yang mereka bilang opa-opa ke apa itu? Bai. Oh ya itu. Itu yang kasih celaka sebenarnya. Siapa Bai itu? Ya itu yang tadi Dava bilang, orang terdekat dalam keluarga mereka. Dari keluarga si laki-laki. Yang sakit. Oh, keluarga yang sakit. Makanya langsung kena ya, cepat ya. Iya, cepat. Darah kan. Dan itu juga apa ya? Jujur saya Dava kasihan sama ini yang meninggal. Dia sudah dilingkupi dari itu sosok. Dia tuh sudah tidak ketempelan lagi Kak. Sudah kerasukan dan itu sudah lumayan lama. Sudah ganti posisi gitu. Iya. Out position. Jadi bukan dirinya lagi ya. Itu dia sudah Jiwanya udah nggak ada keluar, sebenarnya. sudah keluar lama. Justru dia sudah keluar lama. Maka yang di dalam dia pun badan tuh gonta-ganti. Oh. Gitu. Jadi kalau Wadah kosong ya. iya, Enak dong dia sudah keluar dimasukin atau lama. keluar. Justru jiwanya itu yang Diperangkap sekarang ini gitu ya? iya lagi kayak ada satu, ini lebih baik Dava nanti sebentar Dava sarankan sesuatu. Ini dia kayak satu ruangan kosong Kak, jiwanya di situ. Dan banyak sosok yang keliling dia gitu. Jadi si bapak yang buat ini orang yang sakit, itu juga dia datang tidak sendiri dia buatnya. Dia bawa koloninya. Makanya gonta-ganti terus, ngambil darahnya dari situ terus. Jadi dia enak, dia punya obat bekerja terus di situ. Jadi mau keliling rumah sakit manapun tetap dia akan dimakan dari situ. Makanya tadi Dava bilang kalau misalnya dia cepat penanganannya, kita masih bisa bantu untuk penyembuhannya dia. Tapi ini sudah terlalu lama juga. Berarti si Bai ini ilmunya tinggi dong. Ini Sampai bawa Dava mau koloni. bilang saya jual jiwa. Iya. Sudah banyak korban yang dia pakai. Oh, ngeri deh, ngeri. Jadi nanti kalau misalnya ini karena memang biasanya meninggal begini dia punya yang meninggal 1-2 bulan tuh pasti akan kasih tunjuk siapa yang buat. Biasa kan gitu ya. Ketika dapat mimpi yang clue seperti itu, coba doa khusus, puasa doa khusus. Nanti bakal tahu siapa yang buat seperti itu. Biasanya akan muncul, Jelas, akan wajah. jelas. Nah, gitu. Dan itu lihat mereka penggaris bawah mata Kalau ini warnanya merah merah sekali. Gitu. Dan ketika mereka sudah dapat itu kan jiwanya lagi dikurung Kak. Jadi dia keluarga harus doa pembebasan terus. Betul. Untuk si yang meninggal ini pakai nama lengkap, jangan pakai nama pendek. Gitu ya. Ini Dava kasih tunjuk beberapa gambar tadi yang Dava bilang. Kenapa Dava bilang ini opa yang kamu lihat itu dia sudah berubah bentuk sebenarnya karena dia sonde lagi face manusia lagi, dia sudah menjelma jadi itu barang sendiri gitu. Dan dia datang dia bawa koloni gitu, dia sonde datang sendiri. Itu yang bayangan tam semua itu koloninya tuh. Makanya dia bilang dia buat hal-hal yang di luar nalar, terus ngomong sembarangan, terus dia masuk ke toilet dan dia buat segala sesuatu yang di luar nalar. Nah itu sudah, ini yang dari koloni ini yang mempengaruhi dia. Jadi suara-suara yang dia tangkap semua tuh dari itu koloni gitu. Dan ini yang ngisap dia pun darah kasih habis. Ini yang Dava lihat pasangan suami istri yang buat, bukan hanya satu. Banyak ya, bukan hanya bayinya aja ya. Berarti dong ibaratnya kayak ambil kesempatan dalam kesempitan begitu. Iya. Dong nebeng. Mungkin ada cekcok mungkin dalam keluarga atau mungkin ada masalah keluarga dari mereka ini yang buat mereka akhirnya pilih dia jadi tumbalnya kayak gitu. Mungkin mereka tidak dapat. Ini tapi Dava lihat macam dia kayak sudah pernah numbalin seseorang baru ngambil ini yang jadi yang kedua. Kayaknya ada keturunannya juga yang sama Iya, begitu. gitu. Dan laki-laki. Tidak ada sangkut paut dengan hal medis yang ini.
yang bilang kanker dan itu segala macam. Yang pertama ginjal. Itu sebenarnya Meninggal. tidak ada sakit Kak. Oh, oke. Itu dua-duanya. Itu dapat kasih tahu dua-duanya dibuat. Jadi sakit-sakit yang besar seperti itu tuh ya kita lihat dari orang pun cara hidup ya. Kalau memang dia pola hidup setiap harinya bagus, tidak mungkin dia langsung kena sakit begitu kan. Seperti itu. Dan ini kasus yang sudah menimpa si yang kirim ya istrinya sudah 2 kali. Ini kan suami kedua kalinya kan. Iya, suami kedua. Itu yang lebih baik puasa doa sudah. Doa pelepasan, doa putus untuk yang kirim. Khusus buat yang masih hidup nih ya, kita ngomongin karena ini darah soalnya, ikatan darah. Dan kalaupun nanti ada anak laki-laki lagi kena lagi di situ. Karena biasa sulung itu apalagi laki-laki bonding blood ya, blood bondingnya itu langsung turun ke situ, ke dia akan tanggung semuanya. Kayak gitu. Jadi kalau yang dilihat dari Kak Dava ini bahwa memang ini bukan kelasnya setan lagi ya, Iblis. tapi udah lebih ke demon ya, iblis ya, evil ya, devil. Jadi memang udah masuk kategori iblis ini karena memang dia sudah menggantikan wujud, menjual jiwa juga. Kalau dia kan menggadaikan jiwa dari orang ini gitu kepada iblis gitu, dan yang posesif yang dirasukin ini adalah sosok iblis itu ya. Dia punya antek-antek Kak. Antek-anteknya dia. Suran-surannya dia. Baik, jadi untuk si Bene Squad ini yang mengirimkan adalah Bai itu yang disebut itu tidak lain tidak bukan adalah masih keluarga. Masih. Keluarga dekat juga dan pasti mereka tahu juga itu siapa. Mereka Saya yakin sudah pasti tahu. Mereka tahu dan mereka cuma tahu pasti, nggak mungkin nggak tahu. ingin memastikan ini siapa. Makanya Dava waktu tadi pas lewat dari dia punya yang kirim cerita, Dava coba tes masuk, itu sudah ini orang yang sama yang pernah buat celaka suami pertama juga. Jadi tidak murni sakitnya sakit medis. Tumbal ya. Lebih ke tumbal untuk menjual, untuk dia mau dapat apa, ilmu, Memperkuat dia punya ilmu. memperkuat itu ilmu. Kan mereka kalau begitu kan nanti diadu ilmu lagi dengan yang lebih kuat lagi. Biasanya seperti itu. Tapi yang ini kalau misalnya lain kali ada yang dapat hal-hal seperti ini, dapat sarankan cek rumah sakit lebih dulu, lalu bawa langsung ke gereja atau ke masjid, ke pemuka agama ya. Jangan dulu ke tim doa. Karena ada beberapa tim-tim doa juga yang abal-abal yang akhirnya terjadi seperti ini. Iya, Gitu. tambah Ini yang parah. kasihan. Makanya tadi Dava pas baca Dava bilang ini kasihan loh. Ini kalau penanganannya cepat dia masih bisa sembuh. Oke. Kayak gitu. Jadi ada 2 entitas yang didapatkan dari Kak Dava tadi. Yang pertama memang dari Bai-nya itu, yang ini, dan yang kedua ini yang dikirim oleh sepasang suami istri itu ya. Ini untuk ngisap darahnya dia. Kayak bebek gombel ya. Iya, modelan gitu. Oke, jadi itu dia untuk Bene Squad yang mengirimkan cerita. Sekali lagi pesan paling penting untuk dia apa nih? Itu doa banyak. Doa pelepasan. Doa pelepasan tapi jangan dibawa dendam. Jangan membenci, jangan ada kepahitan. Keluarganya harus ikhlas dulu nih. Ikhlasin dulu. Jangan karena terbawa oleh suasana terus kita bilang ini dari keluarga terdekat langsung mulailah tuduh menuduh. Jangan. Ini doa Balas saja. dengan ilmu hitam lagi. Puasa, doa saja. Doa pelepasan itu dapat kasih ingat doa pelepasan. Terus puasa muti. Lalu rumah itu terus-terus ditaburi garam kasar. Dan di kuburannya si yang almarhum juga dibakar lilin dulu terus-menerus. Nanti si beliau datang loh. Beliau akan berusaha untuk cari cara bagaimana untuk komunikasi. Biasanya yang kalau baru meninggal kita agak lebih susah sih. Cuman lewat mimpi. Biasanya mereka kasih tunjuk face-nya, tidak suaranya. Tapi kalau misalnya ada yang dibunuh seperti ini Dava bilang dibunuh tanda kutip ya. Biasanya mereka akan kasih tampilan orang yang bunuh mereka punya face lebih duluan. Jadi ikut saja yang Dava sarankan seperti itu. Dan itu lain kali kalau ada apa-apa yang seperti kasus begini, ingat yang tadi Dava bilang, cek rumah sakit dulu baru ke pemuka agama. Jangan ke tim doa yang sembarang-sembarang. Kasihan. Gitu ya. Itu pesannya buat Bene Squad ya, yang sudah mengirimkan ceritanya tentang pengalamannya. Dan pertanyaannya juga sudah dijawab oleh Dava. Tapi sekali lagi kalau udah tahu jangan dibikin tambah kacau lagi. Tapi seperti yang disampaikan Kak Dava, doa pengikhlasan dulu. Iya, ikhlas dulu baru doa pelepasan. doa pelepasan kayak gitu dulu. Karena ini berhubungan dengan keluarga besar ya.
Takutnya nanti ada percekcokan lagi dan nanti mohon maaf ya balas dengan hal hitam juga kan, balas Itu yang membalas. susah nanti. Itu tidak akan terlepas, itu akan lingkaran setan aja itu, terikat terus kayak Itu gitu. tumbal terus nanti. Duh, semoga jangan ya. Kita harapnya yang terbaik buat Bene Squad ini dan keluarga besarnya. Baik, untuk Bene Squad yang lain yang mau mengirimkan cerita-cerita horor dan menyeramkan terkait dengan pengalaman mistis, bisa langsung kirimkan ke email di bawah ini di baunmongnonstop@gmail.com ya. Dan kemudian juga jangan lupa like, Komen. kemudian subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk share ke semua orang supaya mereka juga bisa nonton dan tahu video-video terbaru dari BNS Mirror. Ingat tanda lonceng, bunyikan tanda lonceng notifikasi jika ada video terbaru dari kami ya. Dan sekali lagi jangan lewatkan nonton terus BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka ada.